Jangan lupa subscribe, like, nyalakan loncengnya, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Satria Pratama akan menjelaskan materi etika bisnis. Ini adalah proyek UAS Universitas Manjasakti, Prodi Manajemen. Saya akan menjelaskan materi bab 8 yang berjudul Konsep Keadilan dalam Bisnis. Keadilan pada umumnya adalah keadaan atau situasi di mana setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya dan setiap orang memperoleh bagian yang sama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata adil berarti tidak berat sebelah atau tidak memihak ataupun tidak sewenang-wenang. Kita memasuki keadilan dalam bisnis. Tanggung jawab sosial perusahaan mempunyai kaitan yang erat dengan penegakan keadilan dalam masyarakat pada umumnya dan bisnis pada khususnya. Tanggung jawab sosial perusahaan berkaitan langsung dengan perbaikan kondisi sosial ekonomi yang semakin sejahtera dan merata. Masalah keadilan berkaitan secara timbal balik dengan kegiatan bisnis, khususnya bisnis yang baik dan etis. Terwujudnya keadilan masyarakat akan melahirkan kondisi yang baik dan kondusif bagi kelangsungan bisnis. Praktek bisnis yang baik, etis, dan adil akan mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Sebaliknya, ketidakadilan yang merajalela akan menimbulkan gejolak sosial yang merasahkan para pelaku bisnis. Keadilan dan upaya menegakkan keadilan menyangkut aspek yang lebih luas, berupa penciptaan sistem yang mendukung terwujudnya keadilan tersebut. Pemerintah mempunyai peran penting dalam hal menciptakan sistem sosial politik yang kondusif dan juga tekadnya untuk menegakkan keadilan, termasuk di dalamnya keterbukaan dan kesediaan untuk dikritik, diprotes, dan digugat bila melakukan pelanggaran keadilan. Tanpa itu, ketidakadilan akan merajalela dalam masyarakat. Teori keadilan Adam Smith. Lihat slide berikut. Adam Smith hanya menerima satu konsep keadilan, yaitu keadilan komutatif. Alasannya yaitu keadilan komutatif yang menyangkut kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan hubungan antara satu orang dengan orang lainnya. Ketidakadilan berarti pincangnya hubungan antar manusia karena kesetaraan yang terganggu. Demi menegakkan keadilan komutatif, negara harus bersikap netral dan memperlakukan semua pihak secara sama tanpa terkecuali. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bab 9 yang berjudul Etika Profesi dan Konsep Dasar Keadilan dalam Bisnis. Definisi etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang artinya adalah karakter atau watak kesusilaan. Etika berkaitan dengan konsep dan keyakinan individu atau kelompok dalam melakukan sesuatu hal, apakah itu benar atau salah, baik ataupun buruk. Dalam perkembangannya, etika sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Etika memberikan pilihan arah dalam kehidupan manusia agar mampu memilih yang terbaik dalam setiap aspek kehidupannya. Kita masuki etika profesi. Kita lihat dalam slide saya berikut. Dalam memahami etika profesi, terdapat beberapa aturan yang sebaiknya dipahami bersama. Aturan tersebut diantaranya adalah, yang pertama, berupaya untuk meraih yang terbaik. Agar dapat bekerja dengan kualitas dan menjadikan hasil kerja terbaik, hal ini seharusnya menjadi kebiasaan untuk menciptakan persepsi positif di antara mitra kerja. Kemudian dapat dipercaya adalah tentang bagaimana dapat menyelesaikan tugas dengan baik, memuaskan harapan, dan dapat diandalkan, dan menepati janji sesuai waktu,
Untuk memperoleh kepercayaan dari mitra kerja, kepercayaan dan integritas harus dibuktikan dengan berlalunya waktu. Kemudian dapat dipertanggungjawabkan. Pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan juga hendaknya menjadi kebiasaan yang dapat dipertahankan. Kemudian selanjutnya, menjaga perilaku, hormat, dan menjaga kerahasiaan. Menjaga kerahasiaan adalah patuh secara menghormati adanya informasi yang rahasia dan informasi yang tak dapat disebarkan kepada halayak umum. Selanjutnya, kejujuran. Kejujuran merupakan keterbukaan dan transparansi, merupakan suatu karakter moral yang berdampak positif dan berkaitan dengan perilaku lain seperti kejujuran, perilaku terus terang, loyalitas, kewajaran, dan keterbukaan informasi. Kemudian, kompeten dan perbaikan secara terus-menerus. Kompetensi adalah kemampuan dari seseorang dalam melakukan pekerjaan yang baik. Kompetensi tumbuh melalui pengalaman dan hal itu mendorong seseorang untuk terus belajar dan beradaptasi dengan lingkungan. Lalu, berpedoman pada etika. Perilaku beretika adalah perilaku seseorang dengan beberapa aturan moral sesuai dengan aturan yang diterima secara umum. Kita harus selalu berpedoman pada etika agar tidak menimbulkan fiksi dalam sebuah organisasi. Selanjutnya, menjaga integritas. Kemudian selanjutnya kita bahas keadilan dalam bisnis. Dalam dunia bisnis, penting untuk menciptakan keadilan, sehingga bisnis dapat berjalan lancar. Keadilan dalam bisnis dapat diciptakan apabila masing-masing pihak dalam hubungan bisnis tersebut melakukan hal-hal yang sesuai dengan etika. Kita lihat dalam slide saya berikut ini. Prinsip keadilan etika bisnis. Yang pertama adalah prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran merupakan prinsip yang harus dipegang di semua sektor bisnis. Yang kedua, prinsip integritas moral. Integritas berarti prinsip yang selalu menjaga nama baik perusahaan, bahwa perusahaan selalu menjaga kualitas produk, kesejahteraan karyawan, dan pelayanan yang memuaskan, dan hal-hal baik yang menjadi keunggulan perusahaan. Selanjutnya, prinsip kesetiaan, yaitu keberhasilan sebuah bisnis tidak hanya didukung oleh pemilik yang cemerlang, yaitu perlu juga dukungan dari karyawan yang setia. Kemudian prinsip saling menguntungkan. Sebuah bisnis tidak akan bertahan lama apabila tidak memberikan keuntungan bagi pengusaha ataupun bagi para konsumennya. Dan yang terakhir, prinsip keadilan. Prinsip keadilan ini yang akan memberikan hak-hak sesuai dengan yang dibutuhkan, sehingga akan terjadi keselarasan dan keberlanjutan perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 10 yang berjudul Persaingan Usaha dan Larangan dalam Bisnis. Persaingan bisnis adalah istilah yang sering muncul dalam aspek hukum persaingan bisnis. Persaingan berasal dari bahasa Inggris yaitu competition, yang artinya persaingan itu sendiri atau kegiatan bersaing, pertandingan, dan kompetisi. Secara umum, persaingan bisnis adalah perseteruan atau rivalitas antara pelaku bisnis yang secara independen berusaha mendapatkan konsumen dengan menawarkan harga yang baik, dengan kualitas barang atau jasa yang baik pula. Dalam kamus manajemen, persaingan bisnis terdiri dari yang pertama adalah persaingan sehat. Persaingan sehat adalah persaingan antar perusahaan atau pelaku bisnis yang diyakini tidak akan menuruti atau melakukan tindakan yang tidak layak dan cenderung mengedepankan etika bisnis. Yang kedua adalah persaingan gorok leher. Persaingan ini merupakan bentuk persaingan yang tidak sehat, yang mengarah pada menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan lawan. Kemudian, tujuan yang mendorong persaingan usaha. Persaingan merupakan kondisi real yang dihadapi setiap orang di masa sekarang. Bila jumlah pesaing sama, tetapi terdapat perbedaan sumber daya, maka terlihat sekali mana yang akan menjadi market leader dan perusahaan mana yang merupakan pengikut saja. Motivasi utama dalam kegiatan bisnis adalah laba, yang didefinisikan sebagai perbedaan antara penghasilan dan biaya yang dikeluarkan. Dalam kegiatan bisnis, harus bisa menghadapi persaingan usaha.
Oleh karena itu, diperlukan kekuatan atau daya saing, sebagaimana disebutkan oleh Hafiduddin dan Tanjung pada tahun 2022. Antara lain, yang pertama adalah daya saing produk, daya saing harga, daya saing marketing, dan daya saing jaringan kerja atau networking. Kemudian dampak positif dari persaingan usaha ini juga ada. Dalam arti yang positif dan optimis, kompetisi bisa diarahkan pada kesiapan dan kemampuan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan sebagai umat manusia. Dengan memaknai kompetisi yang seperti itu, kita menganggap kompetitor lain sebagai partner atau bukan lawan, yang memotivasi diri untuk meraih prestasi. Persaingan usaha memiliki pengaruh yang positif terhadap pengembangan kreativitas, sumber daya manusia, untuk menggunakan sumber daya yang ada, mengoptimalkan sumber daya yang ada, dan menghasilkan barang-barang yang bernilai tinggi dengan harga yang kompetitif. Kemudian larangan dalam bisnis salah satunya adalah konspirasi usaha. Konspirasi itu sama artikan dengan persekongkolan, yang artinya adalah sebagai bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar untuk kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol tersebut. Persekongkolan dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk melakukan suatu tindakan atau kegiatan kriminal atau melawan hukum. Bentuk persekongkolan ini tidak harus dibuktikan dengan adanya perjanjian, tetapi dapat dalam bentuk kegiatan lain yang tidak mungkin diwujudkan dalam suatu perjanjian. Selanjutnya adalah bab 12 yang berjudul relevansi antara etika dan bisnis. Etika bisnis adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat. Kesemuanya ini mencakup bagaimana kita menjalankan bisnis secara adil, sesuai dengan hukum yang berlaku, dan tidak tergantung pada kedudukan individu ataupun perusahaan di masyarakat. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan, serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan, atau mitra kerja atau customer, pemegang saham, dan masyarakat. Perusahaan meyakini prinsip bisnis yang baik adalah bisnis yang beretika, yakni bisnis dengan kinerja unggul dan berkesinambungan yang dijalankan dengan mentaati kaidah-kaidah etika sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Etika bisnis dapat menjadi standar dan pedoman bagi seluruh karyawan, termasuk manajemen, dan menjadikannya sebagai pedoman untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari dengan dilandasi moral yang luhur, jujur, transparan, dan sikap yang profesional. Etika bisnis lebih luas dari ketentuan yang diatur oleh hukum, bahkan merupakan standar yang lebih tinggi dibandingkan standar minimal ketentuan hukum. Karena dalam kegiatan bisnis, seringkali kita temukan wilayah yang abu-abu atau samar yang tidak diatur oleh ketentuan hukum. Etika bisnis merupakan suatu rangkaian prinsip, aturan, atau norma yang harus diikuti apabila menjalankan bisnis. Etika sebagai norma dalam suatu kelompok bisnis akan dapat menjadi pengingat anggota bisnis satu dengan yang lainnya mengenai suatu tindakan yang terpuji yang selalu harus dipatuhi dan dilaksanakan. Etika di dalam bisnis sudah tentu harus disepakati oleh orang-orang yang berada dalam lingkungan bisnis yang terkait tersebut. Etika bisnis terkait dengan masalah penilaian terhadap kegiatan dan perilaku bisnis yang mengacu pada kebenaran atau kejujuran berusaha. Kebenaran di sini yang dimaksud adalah etika standar yang secara umum dapat diterima
dan diakui prinsip-prinsipnya, baik oleh masyarakat, perusahaan, dan individu. Perusahaan meyakini prinsip bisnis yang baik adalah bisnis yang beretika, yakni bisnis dengan kinerja yang unggul dan berkesinambungan yang menjalankan dengan mentaati kaidah-kaidah etika sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Untuk terciptanya etika di dalam bisnis yang sesuai dengan budi pekerti luhur, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain yang pertama adalah pengendalian diri, yang kedua pengembangan tanggung jawab sosial, kemudian mempertahankan jati diri, kemudian menciptakan persaingan yang sehat, lalu menerapkan konsep pembangunan yang berkelanjutan. Perusahaan yang merupakan suatu lingkungan bisnis juga sebuah organisasi yang memiliki struktur yang cukup jelas dalam pengelolaannya. Ada banyak interaksi antar pribadi maupun institusi yang terlibat di dalamnya. Dengan begitu, kecenderungan untuk terjadinya konflik dan terbukanya penyelewengan sangat mungkin terjadi, baik di dalam tataran manajemen ataupun personal dalam setiap tim maupun hubungannya dengan perusahaan, dengan lingkungan sekitarnya. Untuk itu, etika ternyata diperlukan sebagai kontrol akan kebijakan demi kepentingan perusahaan itu sendiri. Kewajiban perusahaan adalah untuk mengejar berbagai sasaran jangka panjang yang baik bagi masyarakat. Baik, sekian presentasi dari saya dan materi UAS Etika Bisnis. Semoga bermanfaat. Jika banyak kekurangan, kesalahan, mohon maaf. Jika ada saran-saran perlu untuk saya agar kedepannya lebih baik, silakan cantumkan di kolom komentar di bawah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.